tadi kita ngobrol industri Mas. Hmm. Terus kalau menurut Mas Yoga ini kalau kita ingin kembali lagi, maksudnya bukan karena industri tapi ke memang bisa dikatakan apa ya? Passion mungkin atau hobi yang bermula dari awal tadi. Ketika kita ingin berkecimpung di sana lagi itu ada perbedaan nggak sih Mas antara dunia industri dan hobi yang sebelumnya ini panjat tebing mungkin? Oh pasti ada. Karena regulasi dan aturannya kan sangat berbeda di petualangan dan di industri itu sangat berbeda. Contoh sederhananya ketika di industri kita wajib menggunakan 2 tali untuk melakukan akses. Perbedaannya kalau di petualangan, di caving, di panjat tebing kan cuman menggunakan 1 tali. Oh, Pasti ada itu. pasti ada. Contoh saya kemarin mendampingi timnya Mas Revan kalau nggak salah. Oh, masa ya? Iya, ya yang di Lungombo kalau nggak Oh salah. iya Mas itu Nah, itu kan iya betul cukup betul. agak dalam juga. Nah itu juga masih ada gemeteran juga kalau kita pakai 1 tali kan beda Ya rasanya. emang beda sih. Kalau di akses tali mainnya lebih apa ya, tingkat was-wasnya mungkin lebih minim karena kan ada 2 tali, dua pengaman. Jadi bedanya ya ke arah apa ya? Teknis mungkin ya. Maksudnya tata cara lah dari prosedur yang memang ranahnya ini beda gitu. Betul. Tapi kalau Simatupang tadi apa hanya di bidang industri Mas? Enggak juga. Soalnya saya juga masuk di ranah pariwisata, Mas. Oh berarti kita ngomong wisata ini Mas. Iya. Jadi ya karena Simatupang itu tadi apa aja yang sekiranya berpeluang menjadikan penghasilan ya sikat aja pokoknya. Tapi kalau ranahnya wisata ini apa Mas yang biasanya didapat orderkan ini? Kalau aku yang sampai saat ini mungkin di panjat tebing sama canyoning mungkin Mas. Canyoning. Tapi itu Yang di air terjun itu. oh iya. Diving di air terjun. Ada kalau nggak salah di Batu itu. Ya itu yang buka Malang Canyoning, kebetulan juga bekerja sama dengan senior Impala juga. Bikin namanya Malang Canyoning. Tapi itu ada pemandu khusus nggak sih Mas? Maksudnya apa ya semua orang laki-laki sama kayak tadi bisa? Atau memang ada sertifikasi juga ke? Ada. Kalau di pariwisata itu masuknya di BNSP. Oh sekarang Sertifikasi profesi. Ya. olahraga alam bebas itu Ada pemandunya. ada pemandunya. Ya, sama kan Mas Revan kan juga pasti tahu informasi tentang pemandu wisata air. Oh ya kalau Ada itu kan? ya tahu lah itu. Dan akhir-akhir tahun ini memang sudah digalakkan untuk pemandu wisata. Panjat tebing ada. Kalau nggak salah sekarang asesornya yang kebetulan menjadi bidang panjat tebing alam di FPTI Pusat. Nah itu ada. Kemudian di canyoning juga ada 2 di sertifikat dalam dan luar ada sendiri-sendiri. Tapi kalau biasanya kalau yang saya tahu kan kalau memang apa profesinya river guide mungkin Mas ya. Nah, Ke arah ke Arung Jeram mungkin itu kan ya bagaimana kerjanya kan mensafetikan orang-orang saat apa pengarungan betul. atau bidang olahraga harus deras. Tapi kalau manjat tebing ini kan individu Mas. Betul. Nah berarti yang di apa yang difokuskan ini atau yang disertifikatkan ini apa Mas? Ke arah mana sih? Arahnya ke pemanduan. Jadi misalnya di pemandu panjat tebing ini ada 2 tingkatan. Yang tingkat pertama ini
kalau nggak salah persyaratannya dengan grade 5-10. Jadi paling tidak diharapkan pemandu ini bisa membuatkan jalur untuk yang mau manjat, Oh. tamu wisatawannya. Jadi masangkan pengaman quick draw-nya sampai atas, Bikin jalurnya, ya, membuat instalasi top rope mungkin. Nah, itu kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kalau Mas Yoga sendiri pernah nggak sih Mas Apa itu? mandu manjat? Oke. Kalau mandu manjat beberapa kali. Kebetulan kalau teman-teman dari luar, pernah dari teman dari Amerika sama Prancis. Bangsanya berarti internasional berarti. Ya karena zaman sekarang kan kemudahan sosmed kan sangat Oh iya sangat sih, ini. betul. Jadi lebih mudah lah Mas Revan. Untuk yang di Indonesia mungkin yang terakhir di sekolah alam ada kemarin, saya handle sekolah alam ini punya ini Mas. Jadi dari SD, SMP, SMA ada semua. Nah di Gondang Legi sekolahnya yaitu satu ya 3 sekolah lah. Cuman konteksnya semacam semi pondok gitu. Jadi dia punya agenda keluar lapang lah semacam itu, karena kan basicnya sekolah alam itu tadi, dan berkesempatan materi yang diajarkan panjat tebing itu tadi. Tapi kalau panjat tebing itu bisa masuk kategori outbound nggak sih Mas? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Wahananya kita pakai tebing untuk outbound. Tapi biasanya kalau di Malang ini kegiatannya di mana Mas kalau panjat tebing? Kalau saya biasanya di tebing Lembah Kera Mas, karena kan dekat di Malang, terus potensinya juga bagus, enaknya juga nggak peduli cuaca, walaupun hujan masih bisa manjat, enaknya itu. Dan fasilitas pendukung lain juga sudah cukup memenuhi lah. Tapi kalau tadi kan ada yang dari luar negeri nih Mas. Lah ini yang menarik ini gimana bisa dapat order seperti itu Mas? Maksudnya jaringannya ini atau memang kekuatan apa ini yang digunakan ini? Ya kebetulan ada beberapa teman-teman Mas, ya dikenalkan dengan teman. Kebetulan beliau kepingin ke Malang gitu loh, kepingin ada studi ke Malang, jadi sambil sekalian ke Malang sambil kepingin manjat gitu. Jadi akhirnya aku ngajaknya kemarin ke tebing Lembah Kera itu. Sebetulnya awalnya juga ragu-ragu karena kan keterbatasan bahasa Mas. Nah, berarti itu gimana itu Mas? Nah itu juga susah juga. Aku nyoba kontak teman-teman Impala juga, maksudnya untuk nemenin lah, walaupun secara apa ya, secara manjat atau ini kan gampang, yang agak susah masalah komunikasi bahasa. Masalah bahasanya itu kalau sama orang luar. Cuman waktu kemarin teman-teman enggak bisa, akhirnya memberanikan diri untuk akhirnya gas aja lah. Lumayan itu 3 atau 4 hari. 3 atau 4 hari. Ya. Ya ngobrolnya semi bahasa isyarat. Ya wis seadanya lah. Beruntungnya walaupun orang luar tetap bisa ngerti, karena bahasa-bahasa panjat tebing yang digunakan kan juga bahasa luar, bahasa internasional lah ya. Klaim bengkolnya kan juga bahasa internasional, jadi nggak begitu ada masalah. Cuman masalahnya ketika sudah sampai bawah di camp mau ngobrol apa, itu yang agak canggung. Iya agak susah itu. Mau ngobrol apa? Kebetulan cewek lagi kan malah
malah susah. Mau ngobrol kain jarik juga Iya. gimana ini. Mm. Tapi Sebisanya. kalau dari bidang bukan. Tapi kalau dari ranah industri dan pariwisata Mas ya. Terlepas daripada itu profesi yang dijalani Mas Yoga ini ke depan ini masih bisa dikatakan menjanjikan gak sih Mas? Soalnya yang pertama kalau menurut saya ini gak semua orang bisa gitu loh Mas. Betul, betul. Gak semua orang bisa dan memang harus memiliki apa ya? Kemampuan. Menurut saya bagus karena peraturannya kan masih baru. Nah, ketika peraturan masih baru ini masih tahap pengembangan lah. Belum untuk saat ini masih belum begitu terasa. Mungkin beberapa tahun kemudian beberapa perusahaan-perusahaan itu akan menggalakkan SMK 3. Nah, itu salah satu persyaratan untuk menjadikan profesi di ketinggian ini akan semakin dihargai. Kurang lebih kayak gitu. Ya gitu sih. Tapi kalau saya coba kalau di awal tadi kan dengar ini Mas Yoga ini tergabung di FPTI Kota Malang kan tadi Ya, kan sempat dibahas sedikit. Berarti kalau sekarang FPTI ini sibuk apa Mas? Kebetulan saya ini kedua ini kalau nggak salah. Kedua. Ya. Berarti sekarang di jabatan yang mana Mas? Kalau sekarang kebetulan ketua harian. Ketua harian. Ya. Ketua harian ini berarti Di bawah ketua umum, jadi membantu ketua umum. Ya. Oh, tugasnya apa ini Mas? Tugasnya ya itu tadi membantu ketua umum untuk ketika berhalangan atau ada kegiatan lain. Tapi sampai mewakilkan. Iya, mewakilkan lah. Tapi sampai ada ranah ke pengelolaan atlet enggak sih Mas? Tapi kan itu kan kalau gambaran saya kan namanya federasi Mas ya. Kalau mungkin ranahnya sudah pasti ke arah apa ya, pembinaan. Iya, pembinaan. Itu kalau di Kota Malang sendiri di FPTI-nya kalau sampai sekarang itu gimana sih Mas? Kebetulan ini pengurus kedua periode itu masih baru Mas Revan. Jadi masih berjalan kurang lebih 2 atau 3 bulan inilah. Nah ini mau karena pengurusnya baru, orang-orangnya juga baru, kita mulai menata lagi karena kan dari konsep pemikirannya juga beda yang tahun sebelumnya sama yang tahun sekarang. Oh iya sih. Nah untuk pengembangan atlet sendiri sebetulnya FPTI ini yang dibina bukan atletnya Mas Revan. Jadi klub-klubnya ada beberapa klub. Bukan atlet. Bukan perseorangan. Bukan. Jadi ada beberapa klub mendaftarkan menjadi anggota FPTI yang di dalamnya ada beberapa atlet-atlet gitu. Berarti kalau klub-klub yang sekarang ini sudah terbina ini ada berapa Mas? Untuk saat ini masih 5 klub. 5 klub Ya. itu dari kalangan apa nih Mas? Apa? Mahasiswa atau Ada beberapa OPA, ada beberapa memang ya klub panjat. Oh, memang komunitas-komunitas yang minat khusus itu Mas ya? Ya, yang memang menggeluti di panjat tebing. Salah satunya klub IMS. Itu kan juga legend juga di Malang. Terus ada klub Long Way. Klub Long Way itu sebagian besar orang-orang dari IPTM. Berarti kalau gambaran saya mahasiswa pencinta alam pun maksudnya di universitas sendiri Mas ya. Berarti sebetulnya juga bisa tergabung loh Mas ya. Pastinya. Jadi dari yang ada di Mapala misalnya bisa mendaftarkan keanggotaannya, yang didaftarkan adalah divisinya. Jadi divisinya. ya, yang mendaftarkan bukan organisasinya. Jadi divisi membentuk dalam tanda kutip klub untuk mendaftarkan sebagai anggota FPTI. Tapi itu
biasanya kan kalau gambarannya gitu, apa tidak ini Mas? Kalau yang saya tahu Mas ya biasanya kan saya sendiri pun juga mengalaminya. Biasanya kalau anggotanya atau di tiap divisinya itu kan ada program-program tersendiri dari apa ya organisasinya. Maksudnya entah itu ke ranah spesialisasinya atau kemampuannya. Nah itu ketika sudah tergabung itu apa yang membina ini langsung dari FPTI atau gimana itu Mas? Untuk latihan lah ya. Oh latihan. Gampangnya gitu aja. Untuk latihan itu dikembalikan ke masing-masing klub. Oh gitu. Ya, yang saya bilang di awal tadi kan kita tidak membina perseorangannya. Jadi kita membina klubnya. Jadi mungkin ketika ada semacam puslacap untuk persiapan porprov misalnya. Ya, event lah ya. Ya, ketika ada event kita mengadakan seleksi. Ketika setelah seleksi ada beberapa orang yang dijaring. Misalnya yang terbaik dimasukkan untuk pusat latihan di FPTI. Ya, nanti kalau arahnya di situ yang melatih ini nanti diambil alih. Kurang lebihnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagai tim teknis pemusatan latihan ini tadi yang menjadi tim teknisnya juga beberapa pelatih yang ada di klub-klub ini tadi. Oh gitu, berarti memang ada kolaborasi dari untuk persiapan porprov itu tadi. Oh gitu. Salah satunya. Tapi kalau ngomong kompetisi ini mungkin 2 tahun yang lalu atau kapan ya? Jadi Indonesia ini pernah kalau di kancah internasional ini bidang panjat tebing ini kayaknya udah bagus ya Mas. Cuman kalau di Kota Malang sendiri Mas ya, itu kan kalau tadi terlepas dari nasional dan di Kota Malang sendiri ini ada kendala gak sih Mas? Maksudnya mengarah ke apa namanya pengelolaan atlet itu? Kalau di Kota Malang sendiri kebetulan kendala saat ini tidak punya atlet yang memang betul-betul siap masuk ke porprov karena yang sekarang ini atletnya masih kecil-kecil, jadi masih usianya sekitar masih SD atau SMP. Oh, berarti itu karena bisa kan ada kategori umur di porprov. Oh iya betul. 21 atau 22 kalau nggak salah umurnya. Jadi terlalu jauh untuk ngejarnya terlalu jauh. Iya sih. Berarti itu bisa menjadi apa ya? Berlian atau prospek ke depan ya, mungkin jangka panjangnya jangka mungkin. panjang Betul. gitu. Memang itu yang harus gemi ya, mungkin katanya orang Jawa itu gitu, gemi. Gemi. Tapi kalau berbicara keranahnya kompetisi nih Mas ya. Nah, ini kan sangat menarik sebetulnya. Biasanya kalau kompetisi di panjat tebing itu ada apa aja sih Mas? Kalau kompetisi yang dipertandingkan di Malang aja lah. Kita Malang. bilang di Malang aja lah. Biasanya membuat event maco. Oh, maco. Kan sering juga di Impala diadakan maco ya. Kerjasama dengan Impala. Tahun lalu kalau nggak salah 2 atau 3 kali kan di Impala. Itu untuk event regional untuk menjaring. Oh, sebetulnya itu calon-calon menjaring. Ya, calon-calon atlet untuk stok atlet kita yang usia dini. Ada juga yang mau dibikin ini masih dalam bentuk konsep. Itu panjat tebing di tebing alam, memang di tebing untuk dipertandingkan. Itu yang masih belum ada Mas ya? Sudah ada di luar negeri juga sudah banyak. Di Indonesia mungkin sudah pernah ada, cuman nggak serame animonya beda Mas. Nggak serame yang di panjat tebing, panjat dinding maksudnya, panjat kompetisi dinding. Oh, berarti sebetulnya beda Mas. Maksudnya manjat di dinding sama di tebing itu beda. Secara aturan semua sudah sangat jelas. Di dinding itu aturannya
A B C D E semua diatur di situ. Cuman ketika masuk ke ranah tebing ini belum ada. Jadi sebetulnya lebih enakan seperti itu. Karena kan ketika belum ada aturan, nah kita formulasikan, kita bikin, kita kemas sedemikian rupa agar bisa berjalan, dan itu adalah sebuah apa ya? Hal yang baru gitu loh Mas Revan. Jadi semoga nanti kedepannya bisa dilaksanakan di tahun 2021 ya, untuk melakukan event itu. Tapi gini Mas, kalau tadi sempat ngobrol Mas ya. Berarti kan apa? Sebetulnya bagus loh Mas ya. Menurut saya bagus. Maksudnya membina dari klub-klub. Nah, mungkin kadang yang menjadi permasalahan ini kan ketika apa namanya? Dari klub-klubnya ini ya entah itu salah tafsir atau mungkin multi tafsir kalau pandangan saya. Nah, kalau yang saya tanyakan ini benefitnya ini selain kita bisa apa namanya mungkin mendapatkan ilmu yang lain yang tidak kita dapatkan di klub tersebut nih Mas. Ada benefit lain nggak sih Mas dengan kita ini mendaftar di FPTI? Sebenarnya ke arah ke sana sih. Kan kalau saya lihat ini kan di Kota Malang ini kayaknya banyak deh Mas. Tapi kan tadi baru 5 mungkin Mas ya. Iya. Ya mungkin karena masih baru. Masih 2-3 bulan ini. Belum juga kita melakukan sosialisasi. Itu kan juga perlu. Kemungkinan beberapa klub-klub ini masih belum tahu Mas Revan. Gitu. Belum tahu tentang aturan cara mendaftar. Ya itu mungkin Mas yang terus apa yang didapat sih ketika kita sudah masuk menjadi anggota. Terus yang banyak ini biasanya potensi di teman-teman SMA Sispala itu. Nah, gitu. Kendalanya biasanya kalau di teman-teman SMA itu sungkan ini apa? Malu-malu gitu loh. Gitu. Malu untuk daftar, malu untuk nanya. Sedangkan saya kira cukup bermanfaat juga kalau bisa bergabung. Ya itulah ya. Mungkin buat teman-teman ya ini. Khususnya yang sebenarnya khusus ya Mas ya. Kalau kita ngomong pembinaan kan tadi masuknya di kategori kan sebetulnya. Jadi jangan sungkan-sungkan itu aja. Iya. Dan juga ada masa aktifnya juga Mas. Ada masa aktifnya. Jadi tiap tahun juga harus ada istilahnya mendaftar ulang. Kayak kuliah gitu. Betul. Jadi jangka waktu sebagai anggota itu adalah 1 tahun. Ketika sudah melewati mendaftarkan ulang. Berarti gini Mas, kalau misal saya daftar, nah terus harus registrasi ulang. Berarti kalau saya gak registrasi berarti udah tidak dianggap sebagai anggota. Gitu. Jadi masa aktifnya cuma 1 tahun. Karena biasanya di 1 tahun kan ini Mas, ada pergantian pengurus. Iya betul sih. Ada pergantian atlet juga, misalnya ada penambahan. Nah, gitu didaftarkan ulang, fungsinya itu tadi biar tahu up to date-nya lah. Up to date. Tadi kalau dari obrolan kita kan tadi sebenarnya banyak Mas yang saya dapat ini. Wisata, terus industri, terus apalagi tadi. Bahkan di organisasi yang lain ya, maksudnya informasi dari federasi dan yang lain-lain. Nah, kalau kita melihat di kondisi yang sekarang ini Mas, pandemi COVID ini ada pengaruh nggak sih Mas ke ranah ketiga-tiganya tadi, di industri mungkin? Kalau di wisata saya kira pasti deh Mas. Pasti berpengaruh. Kalau di industri kan saya kira contoh kalau di wisata Arung Jeram itu karena memang saya sempat mengikuti webinarnya Mas. Jadi memang harus ada ekonomi yang berjalan. Nah, itu kalau di bidang rope access sendiri ada pengaruh nggak sih Mas di pandemi ini?
sangat berpengaruh karena eh, kebanyakan juga proses pekerjaan dihentikan atau mungkin dipending. Jadi pekerjaannya dipending atau screeningnya, proses perekrutan pekerja itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi harus ada tes MCU, terus tes rapid atau bahkan swab untuk sebelum melakukan pekerjaan. Biasanya itu. Dan agak menurun apalagi teman-teman yang sering bekerja di luar negeri juga sekarang susah untuk keluar karena itu tadi. Iya, kayaknya berarti semua ranah deh kayaknya. Semua. Gitu sih. Tapi yang terakhir ini Mas. Ya. Ini yang terakhir karena Mas Yoga ini ya mungkin beranjak dari apa ya, sebelum Impala mungkin sudah pernah menggeluti bidang ini enggak sih Mas? Bidang apa itu Mas? Bidang mungkin panjat tebing atau tali temali lah. Kalau sebelum di Impala sedikit. Karena kan masuk di Sispala dulu awalnya. Ya sedikit awal mula kepingin atau suka di panjat tebing ya di SMA dulu. Kalau di Impala sendiri boleh sharing pengalamannya nggak Mas? Yang berkesan lah ya. Nah iya yang berkesan aja. Yang berkesan itu waktu manjat di tebing Sumbing. Tebing Sumbing. Ya. Tebing Sumbing Gunung itu, Kelut. Oh Gunung Kelut. Yang paling berkesan itu karena kita manjatnya kan di ketinggian. Nah itu cuacanya sangat fluktuatif. Waduh. Jadi percepatan perkiraan cuaca itu sangat susah. Ya unpredictable gitu. Kadang mendung, gerimis, hujan deras, panas lagi kayak gitu. Kalau di ketinggian gitu. Nah waktu itu hujan deras sekali, petirnya yang sangat hebat. Jaraknya mungkin sekitar 200 meter. Ngeri-ngeri sedap gitu. Iya, jadi itu. akhirnya bergegas untuk turun. Yang di bawah aja ketakutan masuk tenda semua. Apalagi yang di atas yang lagi gantung di tebing kan. Iya betul. Wah serem sekali ya. Itu mungkin yang salah satu yang paling berkesan. Iya. Tapi dari semua obrolan di pagi hari ini Mas, kalau Mas Yoga ini ke depan ini ingin dikenal sebagai apa sih Mas? Gitu. Ya tetap sebagai profesi ini, cuman mungkin ranahnya aja mungkin Mas yang diperluas. Berarti goalsnya ini apa Mas yang belum dicapai ini? Kalau di profesi loh. Kalau di profesi ini mungkin arahnya membentuk jaringan. Yang pertama itu membuka jaringan seluas-luasnya atau jika diizinkan mungkin membuka semacam jasa, penyedia jasa kecil-kecilan Mas. Jadi agar bisa masuk di beberapa industri-industri jasa ketinggian. Kemudian dalam waktu dekat insya Allah Arai akan mengadakan TOT kemungkinan. Jadi arahnya ke situ, mungkin bisa jadi trainer untuk mengajar di dunia ketinggian. Oh, berarti sharing ilmu lah Mas ya? Ya, saya soalnya agak senang untuk berbagi. Jadi kan yang pertama bermanfaat untuk orang lain dan bisa untuk menjadikan profesi itu. Nah ini dari hobi ini bisa menjadi profesi Mas. Betul. Tipsnya gimana Mas ini Mas? Tipsnya harus istiqomah. Istiqomah. Iya. Tipsnya harus dilakukan lebih dari sekedar hobi. Lebih dari sekedar hobi ini berarti apa ya? Lebih dari sekedar hobi, passion. Ya, kurang lebih semacam itu, passion. Passion berarti beda ya, hobi sama passion. Ya itulah. Tapi kalau maksudnya ini tips yang lain Mas.
dalam passion yang kita geluti untuk dijadikan sebuah profesi, bahkan bisa menjadi penghasilan itu apa sih Mas yang harus kita perkuat atau apa ya, kita persiapkan atau kita cari tahu gitu Mas? Yang dibangun pertama dari diri sendiri dulu. Diri sendiri itu tidak terlepas, kita harus banyak belajar lagi, karena dari senior yang pernah bilang, yang pernah saya dapatkan, semakin banyak yang kita ketahui, sebetulnya kita tuh nggak tahu apa-apa. Nah, makanya kita harus banyak-banyak belajar, kemudian berlatih, dan semacam studi kasus. Nah, itu untuk mempertajam skill lah. Kemudian yang kedua adalah memperbesar jaringan. Oh iya, betul. Nah, itu untuk arahnya ke dunia pekerjaan. Ketika skillnya kita sudah mumpuni, jaringannya yang kita perluas untuk mendapatkan suatu peluang pekerjaan. Iya, itu. Terakhir Mas, terakhir ini. Saran buat teman-teman atau mungkin para penonton nanti Mas ini, yang ingin memulai atau menekuni profesi seperti Mas Yoga ini, gimana sih Mas rope access? Pastinya harus yakin dulu. Betul. Ini beda ini tadi kan, harus istiqomah. Kalau nggak betul-betul yakin, saya rasa juga percuma. Jadi banyak teman-teman yang sudah mengambil sertifikasi ini akhirnya tidak menerjuni di dunia sertifikasi ini, maksudnya di dunia rope access ini. Sudah mengambil sertifikasi, akhirnya dia lebih suka atau bekerja di tempat yang lain kayak gitu. Aduh. Sayangnya itu. Jadi dipersiapkan atau dipikirkan dengan matang-matang, kalau memang ini benar-benar passionnya atau panggilan jiwanya, ya nggak ada salahnya untuk dicoba. Tapi ini kalau yang saya tanyakan tadi buat umum lah Mas. Tapi ini saya pribadi ini ingin tanya ini Mas. Kalau Mas Yoga sendiri ini, kalau dulu ya waktu mengenyam pendidikan ini loh Mas, maksudnya dari orang tua ini pasti ada harapan ini anaknya ini ingin dijadikan seperti ini, atau maksudnya harapan itu kan pasti ada. Jadi kalau dari Mas Yoga sendiri ini, dari orang tua sendiri ini, gambarannya kepingin Mas Yoga ini jadi seperti apa sih Mas? Atau memang profesi ini yang memang maksudnya mendapat support gitu lah. Ya ini bisa jadi referensi saya juga kan gitu. Kalau dulu awalnya ya karena saya masuk di Fakultas Ilmu Administrasi Publik, arahnya ke ini semacam ya kerja ngantor lah. Berangkat pagi, pulang sore, pakai kemeja, duduk di depan meja dan kursi gini. Ya kurang lebih semacam itu, pekerja kantoran lah. Cuman seiring berjalannya waktu, orang tua juga bisa memahami. Jadi hobi yang saya geluti mulai SMA sampai di kuliah dan masuk Impala ini akhirnya juga membuka peluang untuk menjadi profesi. Ketika sudah masuk di dunia pekerjaan, akhirnya mungkin orang tua bisa membuka mata lah. Yang awalnya mungkin berpikiran karena tingkat risikonya tinggi. Terus lahan pekerjaannya tidak menjanjikan. Iya, mungkin kalau katanya orang Jawa ini biasanya ibu-ibu Malang gitu Mas ya. Iya. Sekon iki dulinan opo sih ngene-ngene iki ngono Mas. Betul. Ya itu ya karena sempitnya wawasan dan sih, betul. Mungkin belum booming di Indonesia. Nah, itu tadi. Profesinya tidak terpetakan. Dan di era sekarang ini kan era milenial kan ya. Betul.
bagaimana caranya kan kita ya prinsipnya kan sebetulnya bersaing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja atau gitu kan. Ya, Kayaknya gitu Mas. betul, betul. Oke, itu tadi obrolan kita di pagi hari sampai siang hari Mas ini. Iya. Sepertinya bisa menambah wawasan ini dan Moga-moga. utamanya kan tujuan saya ini kan supaya bermanfaat gitu. Supaya bermanfaat bagi diri saya dan ini editingnya. Iya. Sama yang menonton ini Ya, kan gitu. moga-moga. Semoga Amin. kalau kita tadi bermanfaat kan berarti berguna bagi bangsa dan negara. Ya. Nah, gitu aja sih. Baik, terima kasih Mas Yoga Sama-sama. atas waktu dan tempatnya ya. Ini saya tur ini Mas. Supaya lebih Sambang bagus konco, aja angle-nya iya. Sambang konco. Konco. Bisa duluran sak lawasi. Ya udah itu. Baik, kita tutup ngoco di siang hari ini. Nah, kita tutup ngoco di siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Bravo. Impala. Oh ya itulah tadi lupa Mas biasanya ya udah wis ngono ae. Wes, cukup.